はい、こんばんは、皆さん。こんばんは、先こんばん生。は、先生。こんばんはは、先生。い、こんばんは、ま先生。こんばんは、先生。こんばんは、先生。はーい。はい、皆さん元気ですか？はい、元気じゃ元気でない。元す。はい、元気じゃない。気です。はい、元気です。元気。はい、よかったです。Oke, kenapa? Oke, hai. Terima kasih banyak telah hadir ya. Malam ini yang ke-6 kali kalau nggak salah ya, saya mengadakan les gratis. Tapi hari ini saya mau bicara fokusnya lebih ke bagaimana program les kita yang akan dimulai pada tanggal 25 Agustus nanti gitu. Tadinya rencananya mau dimulai dari awal Agustus, cuma karena ada permintaan ya untuk ditunda dari banyak yang berminat, jadi kita tunda dan akhirnya kita sudah tetapkan kita akan mulai pada tanggal 25 Agustus begitu. Oke, tentu ya tujuannya kami, ya saya ya, sebagai TSK dan sebagai translator juga, karena saya melihat banyak sekali yang eh, sedikit bingung, kesusahan gitu ya untuk mencari kerja dan nggak tahu apa kesalahannya, kenapa tidak lolos-lolos interview, udah berapa kali interview gitu ya. Padahal sudah ada JFT, SSW, kenapa tidak lolos dan mungkin tanya ke sensei di LPK atau orang LPK pun ya hanya diajarin ya dikasih tahu untuk persiapan apa ya menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diprediksikan akan ditanya begitu. Nah, saya selama ini udah sering cerita tentang ini ya. Kita harus berpikir bagaimana sudut pandang pihak Jepang begitu. Entah itu TSK maupun pihak perusahaan gitu ya. Sebenarnya yang mereka cari tuh pekerja seperti apa dan jawaban seperti apa yang diharapkan gitu. Itu yang kita harus tahu gitu. Dari situ kita baru bisa menyiapkan jawaban kita ya yang terbaik karena kita tahu yang dibutuhkan tuh seperti ini, yang diinginkan tuh jawaban seperti ini, yang diharap tuh seperti ini. Jadi kita bisa menyiapkan berdasarkan dari sudut pandang pihak Jepang ini sangat penting begitu. Ya, kalau tidak tentu interview ini nih bukan sekedar apa ya, kamu ditanya dan kamu menjawab gitu. Bukan, ini adalah komunikasi. Ya, ini adalah kesempatan untuk saling mengenal. Ya, pihak perusahaan juga ingin kenal kalian, kalian juga ingin kenal pihak perusahaan, begitu. Jadi bukan satu arah, gitu. Jadi yang penting di sini adalah apakah kalian bisa memperkenalkan diri kalian atau bisa dibilang mempresentasikan diri kalian ya agar kalian itu dipilih gitu. Karena tentu yang lamar job ini bukan kalian doang gitu. Bayangkan kalau misalnya yang ngelamar job ini ada 20, bahkan 30, bahkan 50 ya. Di antara itu kenapa harus kamu gitu? Apa kelebihan kamu? Ya. Di saat itu kita harus berpikir sudut pandang perusahaan Jepang tuh bagaimana ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya yang ngelamar 20 orang dan 20-20-nya ada JFT SSW, jadi JFT SSW ini artinya apa? Begitu kan? Itu sama sekali tidak ada artinya. Itu hanya syarat minim ya, yang terminim. Memiliki SSW JFT itu tidak ada apapun yang spesial tentang itu gitu. Jadi pihak perusahaan tuh ingin melihat kamu karakternya seperti apa.
bahasa Jepang kamu bagus atau tidak, ya, dan target kamu ke depannya apa. Nah, 3 ini yang saya baru bilang, inilah yang sangat penting, ya. Ini keenam kalinya saya selalu cerita ini di awal, ya. 3 hal yang pihak perusahaan Jepang ingin tahu tentang kamu, ya, yaitu pertama dan paling penting karakter kamu, ya. Karakter kamu ini seperti apa? Nah, ini paling penting. Kedua, bahasa Jepang kamu tentunya ya. Kamu bisa bahasa Jepang sampai segimana gitu. Dan ketiga adalah target kamu ke depannya seperti apa. Kenapa saya bilang yang pertama ini paling penting? Karena yang kedua dan ketiga ini ujung-ujungnya ada hubungannya dengan karakter. Ya, dan karakter ini sangat penting karena kalaupun seandainya kamu bahasa Jepangnya jago sekali, tapi kamu dianggap sombong, ya, tukang bohong, kayaknya nggak nurut kalau diajarin, kayaknya banyak maunya, kebanyakan maunya, tentu perusahaan tidak mau meng-hire orang seperti itu, gitu ya. Karena yang paling harus dicegahkan oleh perusahaan adalah meng-hire orang yang akan membuat masalah, gitu ya, atau akan membawa masalah. Contohnya, dia nanti akan ribut dengan rekan kerjanya yang lain, ya. Dia nggak akan nurut dengan atasannya, atau dia suka bohong, ya. Hal seperti itu tuh sangat berisiko bagi perusahaan karena bisa merugikan perusahaan, ya. Apalagi kalau di bidang yang langsung ada interaksi dengan tamu. Contoh kaigo, ya, atau restoran. Itu kan kalian harus berkomunikasi dengan tamu, ya, bukan hanya atasan saja atau dengan sesama pekerja, rekan kerja. Enggak, kalian juga harus berkomunikasi dengan tamu, dan di saat kamu bermasalah dengan tamu, itu akan menjadi masalah besar bagi perusahaan. Bisa-bisa dituntut, iya kan? Jadi kerugian seperti itu yang perusahaan ini ingin cegah, ya. Oke, jadi bahasa Jepang itu bukan nomor satu, begitu. Bahasa Jepang itu eh, kedua, ya. Nomor satu adalah karakter, begitu. Nah, bahasa Jepang ini juga sangat penting tentunya ya, karena sebaliknya, kalau misalnya pun karakter kamu sangat bagus ya, kamu orangnya jujur, tulus, bekerja keras dan segala, tapi kamu nggak bisa bahasa Jepang, ya percuma gitu. Jadi tentu bahasa Jepang juga sepenting karakter, dan tetapi kenapa bahasa Jepang ini tidak sepenting karakter? Karena bahasa Jepang pun ada hubungannya dengan karakter kamu, ya. Kan suka ditanya ya, kamu belajar bahasa Jepang udah berapa lama, ya, atau kamu kedepannya mau ambil N3 tidak, terus kapan. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar pertanyaan yang nanya-nanya aja gitu ya. Di situ kita tuh mau lihat kamu itu orang yang berusaha atau tidak, begitu ya. Karena yang kita benar-benar nilai itu adalah bukan bahasa Jepang kamu, bukan level bahasa Jepang kamu, tapi usaha kamu hingga kamu bisa mencapai di level itu, gitu ya. Jadi kalau ada yang jago bahasa Jepang, kita tuh bukan kayak, wah kamu jago ya bahasa Jepang. Enggak, kita malahan nggak pernah berpikir kamu orangnya berbakat, nggak pernah. Kita selalu berpikir, oh dia selama ini berusaha keras, gitu, hingga bisa mencapai level bahasa Jepang segini. Itu yang sebenarnya kita nilai. Jadi ujung-ujungnya ada hubungannya dengan karakter, begitu ya. Kamu orang yang berusaha keras atau tidak. Buktiin dong dengan apa? Dengan bahasa Jepang kamu, begitu.
ya. Sebenarnya simple ya. Sekarang gini, kalian misalnya satu LPK ya, ada 10 siswa ya. Belajarnya sama-sama mulai dari Januari ya. Kenapa ada yang jago, kenapa ada yang tidak? Yo, gimana? Kenapa ada yang jago, kenapa ada yang tidak? Tentu ini pasti banyak faktornya ya, kayak ada yang nggak cocok dengan ajaran LPK-nya, ya, ada yang sibuk, ada yang apa sambil kerja. eh, tapi begini, di saat interview, kalau misalnya bahasa Jepang kalian kurang, kalian bisa nggak beralasan seperti itu? Kemarin tuh saya belajar 6 bulan, saya sibuk, ya, atau ayah saya tiba-tiba sakit, jadi saya begini, ya, atau saya nggak cocok dengan guru saya tuh ngajarnya nggak enak, atau apapun itu, tentu TSK atau perusahaan nggak akan kayak, oh gitu ya, oh kamu kasihan ya, ya udah deh karena kamu kasihan, kita hire kamu deh, nggak akan seperti itu, ya kan? Jadi TSK dan perusahaan hanya melihat hasil. Ya, oke, apapun itu, ya, bagaimanapun itu, selama 6 bulan yang kamu belajar di LPK itu, mana hasil kamu? Buktikan. Begitu sebenarnya kita memandang, ya. Jadi eh, ini bukan tentang oh dia jago bahasa Jepangnya, oh dia ini enggak. Semuanya itu tergantung usaha, ya. Orang yang jago bahasa Jepang juga pasti ada aja kesibukan, pasti ada aja yang menghalang dia ya untuk belajar. Pasti dia juga ada rasa malas dan segala. Tapi kamu bisa tidak mengalahkan itu semua dan tahu prioritas kamu adalah untuk meningkatkan skill bahasa Jepang kamu. Begitu. Ya, jadi kadang saya melihat ada yang suka beralasan kayak, oh ya soalnya kemarin gini, soalnya kemarin gitu, ya itu tidak berlaku gitu. Jadi lebih baik kalian yang mengubah mindset kalian ya, nggak boleh beralasan. Apapun itu hasilnya kalian bisa lolos mindset atau tidak kembali ke kalian. Apakah kalian telah berusaha keras sehingga pihak TSK dan perusahaan ini kayak wah kamu hebat ya bisa bilang seperti itu begitu. Ya, intinya nggak ada yang mau meng-hire orang karena kasihan, gitu aja. Ya, simple ya. Oke, yang ketiga adalah target. Yang saya bilang ya, pertama paling penting karakter, kedua bahasa Jepang, ketiga target. Kamu orang yang punya target atau tidak, ya. Ini sering sekali yang ditanya itu, kamu ke depannya mau jadi apa? Mau seperti apa? Mau berapa lama di Jepang? Ya kan? Atau kapan mau ambil N3, N2. Nah, kebanyakan kalau yang orang Indo ya yang saya lihat tuh, oh nanti N3 deh, kalau kalau sempat, kalau sekarang mah belum yakin. Nah, ini respon yang tidak dihargai di Jepang. Ya, mungkin kalau di Indonesia, kalau kita terlalu dengan yakin bilang, oh iya saya tahun ini mau ambil N3, ya itu kayak ih apa sih pede banget gitu ya, kayak kesannya sombong gitu, kayak kok kamu bisa sih yakin itu, nanti kalau kamu nggak lolos gimana, kamu ngomong besar jadinya, ada rasa malu ya untuk eh, ngomong tegas seperti itu. Tapi kalau di Jepang rasa tidak enak itu, rasa malu itu untuk kamu apa ya, dengan tegas bilang saya ingin N3 tahun ini, itu tuh malah minus poin ya. Tentu perusahaan ingin meng-hire orang yang punya target dengan jelas dan sebisa mungkin spesifik ya. Uh, ya kalau misalnya kalian sendiri yang menjadi interviewer ya, bayangin ada dua anak gitu. Yang satu bilang, iya saya mau N3 tapi nanti deh.
Kak sekarang belum yakin. Yang satu bilang gitu. Yang satu lagi bilang gini, saya targetin akhir tahun ini, Desember ini saya lolos N3, supaya tahun depan saya bisa lolos N2. Target saya adalah dalam 2 tahun ini saya mendapatkan N2 agar saya bisa lanjut ke TG2. Karena saya tahu untuk lanjut ke TG2 itu tidak mudah. Nah, kamu mau hire yang mana? Tentu yang lebih jelas targetnya, gitu ya. Jadi pertanyaan kamu ke depannya mau ikut N3, N2 enggak? Itu tuh bukan sekedar kayak, ayo dong semangat, cayo. Bukan. Kita tuh pengen lihat kamu punya nggak karakter yang mengejar target gitu. Karena orang yang punya target dan mengejar itu pasti akan berusaha keras dalam bekerja juga, ya. Karena dia tahu kenapa dia ke Jepang, untuk apa, dan dalam 5 tahun, dalam 10 tahun dia ingin seperti apa hidupnya. Artinya dia akan berusaha keras uh, bekerja begitu demi target dia. Jadi perusahaan tuh tenang. Oh iya, silakan kamu mengejar target kamu di perusahaan kita. Gitu loh pemikirannya. Oke, jadi saya sudah cerita 3 ini ya. Selalu di pembukaan saya cerita hal yang terpenting, yaitu 3 hal ini yang perusahaan Jepang lihat di diri kamu di saat interview, di saat mensetsu begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak usah merasa malu ya, nggak usah merasa nggak enak kayak ih bahasa Jepangku masih kurang apa sih nanya-nanya, nggak usah mikir gitu ya. Di sini bebas ya, yang domisili Jepang, domisili Indo, yang jago, yang merasa kurang, ini kesempatan baik untuk bertanya-tanya. Tidak adakah? Tidak ada ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Sekarang saya mau bahas tentang program Kaiwa, les Kaiwa, dan Mensetsu saya ini seperti apa ya. Jadi saya telah membuat satu kurikulum ya, itu berdasarkan dari tentu sudut pandang perusahaan ya. Kadang itu tidak match yang pihak Jepang ingin dan apa yang pihak Indonesia ya, yang pihak LPK ajarkan itu kadang tidak match. Disitulah saya kepikiran kayak, oh saya yang di pihak Jepang yang harus menyediakan program ya kurikulum agar yang kalian pelajarkan ini mengikuti standar Jepang, bukan mengikuti standar LPK, begitu ya. Dan semoga ini membantu begitu harapan saya karena saya melihat banyak sekali ya sekarang LPK dan murid-muridnya itu kebingungan, belum dapat job ya, belum nggak lolos-lolos interview dan nggak tahu kenapa udah ikut 5 kali, ikut 6 kali, belum lolos, kenapa ya? Itu saya ingin ajarin detailnya ya. Kalau tadi itu dari sudut pandang perusahaannya seperti ini begitu. Sekarang saya mau bahas tentang jadi apa yang harus dipelajari sih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sudah menguasai N5 itu udah bisa lumayan bicara seharusnya ya. Tapi ya itu kembali lagi kebanyakan LPK itu mengejar kecepatan ya mungkin ya kayak ayo cepat-cepat partikel ini lanjut berikut ini bumpu berikut kotoba ini jadi ini yang saya sering sering dengar ya dari yang dulu pernah ikut LPK. Wah, kecepatan, saya nggak bisa mengikuti, gitu. Itu kita belajar program hanya berapa bulan dan dalam berapa bulan harus mencapai segini. Dan saya aja mendengar itu kayak, waduh, kasihan banget gitu ya. Kayak dikejar-kejar gitu. Dan apalagi kalau di LPK pasti belajarnya rame-rame ya.
Kadang nggak enak mau nanya gitu, malu gitu ya. Jadi setelah saya mendengar banyak cerita seperti ini, saya berpikir, oh saya mau bikin program di mana kita belajarnya rame-rame ya, bareng-bareng di Zoom online. Tetapi di luar itu, masing-masing murid boleh tanya japri ke sensei. Ya, kadang kan nggak enak nih. Aduh, masa nanya partikel ya? Padahal kemarin udah belajar. Malu. Sekarang tiba-tiba apa nanya tentang partikel Wo itu kan basic banget gitu. Nah, kalau ada hal seperti itu, kalian boleh tanya japri ke guru. Begitu program kita ya. Tentu kita akan belajar ulang partikel N5 dulu ya. Karena kenyataannya saya sekarang ada murid sekitar 40 yang privat dengan saya ya. Yang N2 pun ya masih nggak bisa ngejelasin partikel N5 ya. Kalau saya tanya, nih, ini ada list partikel N5 nih ya. Coba kamu jelasin satu-satu. Nggak pernah ada satupun yang menjelaskan itu dengan benar. Ya. Jadi kenyataannya adalah sebenarnya kalian itu tidak diajarkan matang oleh mungkin LPK atau guru kalian. Ya, atau mungkin diajarin tapi kalian belum nangkep 100% tapi udah harus belajar yang berikutnya gitu. Jadi di sini kita akan benar-benar matengin partikel N5. Ya, pertama kita belajar ulang lagi sampai kalian udah nggak salah-salah lagi deh gitu ya. Dan kita juga akan kasih PR karena konsisten itu sangat penting ya dalam belajar, mengerjakan setiap hari. Nggak usah banyak gitu. Kita juga nggak akan kasih PR-nya banyak ya. Tapi mengerjakan itu setiap hari ya. Terus lanjut selama 2 bulan. Program ini kan 2 bulan ya. Itu yang sangat penting. Begitu ya. Misalnya salah satu contohnya nih. Saya pasti kasih PR tulis niki ke murid saya yang bahkan sudah N2. Pasti ada aja kesalahan di partikel basic. Masih ada gitu ya, apalagi kalian gitu. Di sini kebanyakan kan mungkin masih domisili Indo ya. Jadi N2 aja masih salah loh partikel gitu. Sedangkan partikel itu bagi bahasa Jepang saking basicnya, kalau kamu salah di partikel, itu bagi kita kayak, bahasa Jepang dia kurang ya, gitu ya. Padahal mungkin bagi kalian de kek, ni kek sama aja kan artinya di gitu kan. Tapi enggak, bagi kita orang Jepang kita tuh nggak akan salah de dan ni gitu. Itu bukan sesuatu yang kita bisa maklumin. Mungkin kita di interview diem aja ya kalau misalnya partikelnya banyak salah. Tapi di hati kita tuh kayak kok gini ya bahasa Jepangnya gitu loh. Nah, kalau kalian bisa menguasai partikel N5 ini, itu aja udah bagus banget. Nah, saya kasih PR ke N2 dan saya minta kamu kerjain ini setiap hari bikin satu niki ya. Itu harus semakin berkurang kesalahannya ya. Dan biasa murid saya yang tekun itu dalam 1 bulan udah sangat berkurang kesalahannya. Awalnya masih banyak salah ya, seharusnya wo dipakai ga, seharusnya de dipakai ni, nggak ada ininya, nggak ada itunya, saya ajarin, enggak, ini nih gini, jadi kamu gini. Nah, untuk mengajar bagian apa ya yang detailnya itu kita akan melakukan secara individu ya lewat japri gitu, bisa japri gitu. Karena kita tahu kalian tuh malu kalau dibahas tentang PR kalian kalau dibedah ya, ini gini, itu gitu. Malunya menang, jadi kayak nggak masuk ke otak gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke, di jam belajar ini kita akan ajarin ya, wah gini ya artinya ya, gak gini ya. Nanti kita kasih PR,
kalian kerjakan di saat koreksi itulah seharusnya kalian masuk gitu. Oh, ternyata gini gitu. Dan itu harus dikerjakan dengan secara konsisten ya, nggak bisa dalam sekali. Karena kalian harus terbiasa ya. Jadi proses yang paling penting itu adalah setelah kalian pelajari input ya, input doang tuh tidak cukup. Kamu itu sebenarnya belum mempelajari itu matang kalau kamu tidak bisa outputkan itu. Kalau kamu tidak bisa menerapkan itu, ya. Jadi apa yang kamu sudah input, kamu harus bisa output. Nah, itu yang kita cek. Nah, jadi pemutaran itu input, output kita cek, input, output kita cek. Dan itu tentu satu masing-masing murid akan kita dengan total ya akan kita cek gitu. Itu untuk partikel ya dan untuk beberapa bumpo ya. Jadi latihan kaiwa itu nggak bisa dari awal langsung ke uh, praktek kaiwa. Ayo kita kaiwa. Nggak bisa karena percuma kita kaiwa tapi yang kamu omong itu berantakan semuanya. Partikelnya berantakan, bumponya berantakan. Jadi memang di awalnya harus diajarin dulu lagi basicnya ya. Kalau sudah mulai tahu, baru kita masuk ke kaiwa. Begitu. Oke, jadi untuk 1 bulan pertama ya, lebih nggak sampai 1 bulan ya, mungkin 2-3 minggu pertama itu kita mantepin dulu nih basic-basicnya kamu. Partikel, bumpo itu juga yang sering dipakai di Meisetsu ya, Kotoba yang kamu harus tahu nanti kita kirim materinya, list-listnya itu ada semua di situ ya. Kita belajarnya tentu bertahap ya, nggak sekaligus kamu harus hafal semua kotoba, kamu harus hafal semua bumpu. Enggak, yuk pertama partikel dulu yuk, gitu. Berikut ini yuk, lalu ini yuk. Jadi kalian nggak usah pusing karena wah harus ngejar semuanya. Enggak, itu cara belajar yang sangat tidak efektif. Ya, murid-murid saya yang privat ini juga saya ajarinnya itu bertahap. Bukannya dari awal kamu harus semuanya, bumpu juga, kotoba juga, dokai juga, cokai juga kamu pelajarin. Enggak, kita mulai dari kotoba dulu yuk. Ya, artinya gini, kamu nggak usah belajar apa-apa selain kotoba dulu. Udah kotoba aja dulu, gitu. Nah, kalau saya lihat dia udah mulai terbiasa, baru kayaknya kamu udah mulai terbiasa nih ya. Yuk kita masuk bumpo yuk, gitu loh. Jadi kebanyakan ya itu udah pusing duluan belum belajar karena waduh harus belajar ini semua gitu dan nggak tahu ini selesainya kapan gitu ya. Kayak banyak banget yang harus dipelajarin. Udah stres. Nah, itu yang sering terjadi di pelajar bahasa Jepang. Tapi sebenarnya asal apa ya bertahap itu tuh nggak usah khawatir begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak ya? Tidak ada. Oke, kalau gitu saya lanjut. Jadi setelah kita pelajari basicnya partikel, bumpo, dan kotoba, berikut yang kita harus lakukan apa? Tentu kita mau masuk ke kaiwa, ya. Tapi belajar kaiwa itu sebenarnya yang paling efektif tuh gimana sih? Gitu kan? Pasti kalian selama ini latihan kaiwa dengan sensei kalian ya atau dengan teman kalian terus mungkin kalian nonton YouTube gitu ya. Nah, ini saya ajarin. Kaiwa itu bukan untuk kalian menunjukkan skill kalian ya. Saya udah bilang di awal ya. Kaiwa itu komunikasi loh ya. Komunikasi itu artinya apa? Nggak bisa satu arah dari kamu doang yang mengucapkan. Kamu harus mendengar ya. Orang yang jago kaiwa, yang jago ngomong bahasa Jepang itu pasti jago mendengar. Ini yang
saya lihat jarang diajarin ya. Jadilah pendengar yang baik agar kamu bisa menjawab dengan baik, bisa menjawab dengan benar gitu. Kalau kalian mendengarnya dengan benar, kalian pasti memahami itu dengan benar, kalian bisa menjawab dengan benar. Masalahnya selama ini kebanyakan orang belajar kaiwa, latihan kaiwa, fokusnya tuh ke bicaranya, pengucapannya, harus hafal banyak kotoba, harus hafal banyak bumpu. Enggak, kamu bisa nggak menjadi pendengar yang baik? Begitu. Ya, ini saya selalu tes murid saya yang eh, les kaiwa ke saya ya, karena saya juga ada les khusus untuk kaiwa. Dan mereka selalu bilang, ya sensei kayak susah banget kalau mau ngomong ya, kayak saya ngerti sih padahal, tapi pas disuruh ngomong tuh susah, kayak belibet gitu. Nah, saya tes gini, oke, jadi kamu ngerti ya yang dia ngomongnya? Iya, sensei. Oke, coba kita lakukan ini. Sekarang kalian nggak apa-apa mute ya. Kalian bisa nggak copy apa yang saya ucapkan? Ya, saya akan ucapkan suatu kalimat. Kalau kalian bisa copy paste itu 100%, mantap. Ya. Setahu saya selama ini, yang tidak jago kaiwa tidak bisa melakukan ini. Pasti ada aja kesalahan. Entah itu di partikelnya, ya, saya bilangnya wo, dia bilangnya ga, ya. Atau saya bilangnya sesuatu, dia nangkapnya itu pertanyaan, ya. Ini saya tes. Kalian silakan masing-masing jawab di hati, ya. Atau boleh ngucapin. Atau kalau yang berani boleh di unmute ya. Oke, saya bilang satu kalimat apa ya? Oke, siap? Oke, ready ya? 昨日食べたカレーはとても美味しかった。昨日食べたカレーはとても美味しかった。Oke, bagus. Tadi yang berani 100% ya. Oke, dari sini kita level up ya, sedikit demi sedikit ya. Itu masih level beginner. Oke, berikut ya. Bagaimana ya? Oke, ini ya. 今日は晴れだったけど、明日は雨みたいだよ。今日は晴れだったけど、朝は雨で、hujan itu. Itu lupa sih. Satu banyak lupa itu. Intinya hujan. Kelihatannya hujan di sana. Sudah sensei. Iya, bagus, bagus. Nggak apa-apa. 今日は晴れだったけど、明日雨みたいだよ。 Nah, か ya. もしれない。 Oke, oke. Ini tim jago ya, yang berani ngomong ya, yang pasti ya. 今日は雨だったけど、今日は晴れだったけど、明日は雨みたいだよ。Oke, ya, masing-masing silakan koreksi sendiri ya. Oke, sekarang kita ke level berikut ya. Nah, tadi saya versi menyesuaikan dalam kecepatan agar kalian bisa mendengar dengan mudah. Ya, saya ini karena ada darah Indonesianya, jadi kayak pengennya menyesuaikan. Aku nggak mau bicara eh, yang kalian itu tidak bisa mengikuti kecepatannya, ya. Tapi kalau saya tidak menyesuaikan gimana? Kita coba ya. Saya benar-benar kayak ngomong sama orang Jepang, gitu ya. Bagaimana ya kalimatnya?
Oke, jangan langsung susah juga ya. Kalimatnya jangan panjang-panjang deh kalau gitu ya. Oke. Ready? Mo Ready. nakai pai. Oke. Mo nakai pai da kedo, ice ぐらい食べれるよ. Ada yang berani? Mo onaka ipai da kedo, aisu tabereru yo. Hampir, hampir. Ada yang kelewatan. Waduh. Ya. Nah, di sini intinya adalah harus 100%. Ya. Sebenarnya dalam kaiwa kadang memang nggak usah 100% ya. Dalam memahami itu kayak, oh kayaknya intinya gini deh, intinya gitu deh. Kita juga butuh skill itu untuk memprediksi. Kayaknya yang dia ngomong ini deh. Tapi kalau prediksi itu kan ada kemungkinan salah. Ya. Nah, di saat latihan sebisa mungkin targetin 100%. Gitu loh. Nah, yang penting di sini adalah tingkat fokus kamu bisa nggak mencapai yang selevel setinggi itu. Di mana kamu bisa menjiplak ya 100%, mengcopy paste 100%. Di sini yang penting adalah fokus. Yang tidak bisa fokus itu nggak bisa melakukan ini. Tapi ingat kembali, kita komunikasi harus apa? Kita harus menjadi pendengar yang baik. Artinya kita harus fokus mendengar apa kata dia. Betul kan? Nah, itu yang harus dilatih. Ya. Dan jujur tadi saya masih sedikit menyesuaikan kalian. Saya tuh ada rasa kayak nggak enak gitu, kayak kalau aku terlalu gimana gitu ya. Jadi di program Les Kaiwa ini saya akan siapkan orang Jepang yang benar-benar tidak bisa bahasa Indonesia, yang tidak begitu tahu tentang Indonesia. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena orang Jepang pun sebenarnya kadang ingin menyesuaikan kalian, tapi mereka tuh sebenarnya nggak tahu cara menyesuaikan kalian gimana. Ya, kemarin ada sedikit cerita yang menarik ya. Kan saya pernah ajak teman saya, Ayumi-san, untuk ikut les gratis ini ya, dan saya minta beliau untuk menjadi interviewer. Nah, dia interview tuh. Saya nggak bilang apa-apa loh ke teman saya itu ya, nanti tolong tanya apa-apa. Enggak, saya hanya tolong ya, udah yang kamu mau tanya, tanya aja, saya bilang gitu. Karena saya udah ada tujuan, jangan terlalu ada persiapan juga ini teman saya untuk menanya kalian. Saya ingin melihat real ya. Nih, kalian kalau ngobrol sama orang Jepang gimana? Gitu. Jadi saya nggak kasih tahu apa-apa, saya hanya bilang silahkan interview mereka. Dan si Ayumi-san ini nanya gini, あなたのいいところと悪いところを教えてください. Nah, itu ada yang ngerti nggak artinya? Cocok, Choso cocok tansyo. Kelebihan dan kekurangan sensei. Betul. Tansyo. Betul, ya. Jadi bagi Ayumi-san, dia sebenarnya mencoba menyesuaikan, menurut dia kata-kata yang mudah dimengerti itu adalah i tokoro to warui tokoro. Sedangkan kalian diajarkan sama sensei atau LPK kalian, itu chosho to tansho. Ya, ini yang saya bilang, kadang sudut pandang Indonesia dan Jepang ini tidak match. Gitu. Bahkan kadang orang Jepangnya berpikir, oh mungkin ini kata-kata yang mudah bagi orang Indonesia. Ya, chosho dan tansho itu sebenarnya kotoba yang agak baku, yang agak susah. Makanya Ayumi-san ini mencoba dengan kata-kata yang menurut dia mudah. Anata no ii tokoro to warui tokoro oshiete kudasai. Nah, yang di interview bingung.
sumimasen, mo ichido onegai shimasu, gitu ya. Terus Ayumi-san kaget kayak, lah, masa kata-kata semudah ini aja nggak tahu? Nah, itu yang kalian harus hati-hati. Begitu. Nah, disinilah saya akan bikin list kotoba. Ya, ya kayak tadi, chosho, tansho. Dengan kata lainnya apa? Kalian harus tahu itu. Ya, karena kita nggak bisa menebak ya nanti akan ditanyanya seperti apa gitu. Misalnya gini, ini biasa dipersiapkan ya oleh kalian terhadap pertanyaan ini. Naze Nihon de shigoto o shitai n desu ka? Ya, kenapa kalian mau kerja di Jepang? Nah, ada yang nanya kayak gini. Naze Nihon de hatarakitai n desu ka? Ya, pertanyaannya sama, tapi kotobanya beda. Nah, kalau kalian hanya persiapkan terhadap yang shigoto doang, pas ditanya hataraku, wah bingung. Apa ini gitu ya. Atau mungkin gini. Naze Nihon de hatarakitai to omottan desu ka? Ada tambahannya ya. To omottan desu ka? Ya. Atau begini. Naze Nihon de shigoto shiyou to omottan desu ka? Shiyou to omotta ya. Jadi banyak loh gitu, bervariasi loh cara bertanya walaupun sebenarnya yang ditanya itu-itu aja gitu. Kadang memang ada hal yang random yang ditanya ya. Kemarin ada yang bilang, "Sensei, saya ditanya kamu kalau jadi binatang mau jadi binatang apa?" Gitu kan. Oke, kalau itu terlalu random ya, tapi itu juga ternyata ada hubungannya dengan karakter gitu. Dan dia menjawab, saya ingin menjadi semut gitu, karena semut itu pekerja keras dan bekerjanya dengan grup. Nah, itu ternyata jawaban yang baik bagi TSK begitu. Nah, kita jujur tidak bisa prediksi 100% ya, kayak apa yang akan ditanya, tapi kita bisa persiapkan semaksimal mungkin begitu. Jadi nanti list kotoba yang saya kirim, materi dari saya itu adalah begitu. Ini chosho tansho dengan kata lainnya apa? Shigoto dengan kata lainnya apa? Gitu. Anata no yume ya, cita-cita kamu, kata lainnya apa? Bisa-bisa anata no yaritai koto gitu ya. Nah, itu nanti akan kita siapkan materinya begitu. Ya. Jadi saya akan siapkan orang Jepang beberapa dan mereka sebagian adalah orang TSK. Ya. Saya udah minta karena saya sendiri TSK, tapi saya juga berpartner dengan 16 TSK, dan TSK-TSK ini adalah TSK pilihan saya. Saya juga nggak mau sembarangan berpartner dengan TSK yang jobnya itu tidak jelas. Ya. TSK yang toksik, pasti perusahaannya juga toksik. Ya. TSK yang toksik, pasti lokernya toksik. Saya nggak mau bermasalah dengan murid saya, atau dengan TSK, atau dengan perusahaan, hanya karena ada yang toksik. Jadi 16 TSK yang berpartner dengan saya ini adalah yang menurut saya sangat oke. Dan kebetulan ada beberapa yang mau menolong. Ya, saya minta tolong mereka dengan senang hati, katanya, oh nggak apa-apa, mau bantu, katanya, kalau ini bermanfaat bagi yang masih di Indonesia ya, supaya mereka bisa meningkatkan skill, saya mau gitu. Bahkan mereka tidak minta bayaran atau apapun gitu. Ya, jadi nanti ada orang TSK, orang Jepang yang nggak bisa bahasa Indonesia akan melatih kalian begitu. Itu mulai dari bulan kedua begitu ya. Oke, dan tentu ada cewek, ada cowok ya, ada yang ngomongnya pelan, ada yang ngomongnya cepat. Mungkin supaya kalian persiapkan mental kalian, saya juga akan siapin orang yang jutek ya. Itu sangat penting ya. Mental itu sangat penting dalam interview karena mental ini bisa dibilang
interview ini bisa dibilang adu mental, ya. Kalian udah siapin semuanya dengan sempurna, ya. Ternyata interviewer kalian yang ngomongnya nggak jelas, orangnya kayak ngomongnya marah, ya. Kalian sebelum interview mulai udah kena mentalnya. Itu kan sayang sekali. Nah, di situ saya juga akan ajarin kalian harus punya mindset seperti apa terhadap interview, terhadap interviewer. Ya, saya ajarin sekarang sedikit ya. Sebenarnya kalian nggak usah peduli bagaimana interviewernya, bagaimana TSK-nya, bagaimana orang perusahaannya. Ini saya. Begitu tuh cukup. Nah, itu bukan ini saya seperti ini dengan kesombongan, bukan ya. Ini diri saya seperti ini dalam arti gini. Niat saya baik kok. Saya ingin ke Jepang supaya kerja baik-baik, ya. Saya ingin bekerja di perusahaan Anda, nggak ada niat untuk merugikan perusahaan Anda kok. Saya ingin menjadi pekerja yang baik kok di perusahaan Anda. Kenapa saya harus nggak pede dalam hal itu? Saya datang merekomendasikan diri saya, ya, bukan dengan kesombongan, ya, atau kesombongan tentang bahasa Jepang. Bahasa Jepang saya jago, ya. Saya pede. Enggak. Kepedean itu enggak boleh di skill, tapi di niat kamu. Ya. Kalau niat kamu udah baik, kamu juga udah persiapan selama ini dalam bahasa Jepang, dalam menyiapkan jawaban, tapi kamu tetap nggak lolos, ya sayang sekali perusahaan itu tidak meng-hire kamu. Begitu malahan cara pemikirannya. Ya. Tapi kalau kamu emang nggak persiapan, nggak belajar dengan tekun, ya, terus kamu gagal di interview, ya wajar gitu bagi kita ya. Kalian ke interview itu nggak boleh dengan hati tidak pede malahan. Ya, kalian harus dengan pede. Saya ingin bekerja baik. Ya, saya ingin mencari uang karena saya ingin memakai uang ini untuk hal yang baik, untuk keluarga saya atau investasi atau apapun itu. Jadi kenapa kamu harus gugup? Kenapa kamu harus takut? Bagaimanapun interviewernya, bagaimanapun orang perusahaannya, kelihatannya kayak lagi kesel ya, atau mungkin kebetulan interviewernya hari itu lagi kesel terhadap satu hal ya. Namanya kan juga manusia, kita nggak tahu. Yang kalian hadapi ini bukan robot loh, gitu. Dimana mereka akan nanya hal yang template, terus kalian jawab. Kalau jawaban kalian salah, di minus poin. Enggak, ini bukan sistem seperti ini. Itu yang kalian hadapi adalah suatu manusia di mana yang kalian mencoba untuk berkomunikasi, memperkenalkan diri kalian, dan kalian sendiri ingin berkenalan dengan dia. Tentu atas niat yang baik. Ya, gugup itu tidak bagus. Ya, ada ketegangan itu bagus, tapi gugup itu tidak bagus. Karena itu membuat kamu tidak maksimal dalam menunjukkan diri kamu, menunjukkan skill kamu, menunjukkan siapa diri kamu. Kamu kalau takutnya datang duluan, tentu itu semua itu tidak bisa dimaksimalkan. Jadi datanglah ke interview dengan pede. Kalau kamu belum bisa pede, ya artinya ada sesuatu yang kamu harus perbaiki di diri kamu. Atau sesuatu yang kamu harus lebih pelajari dulu supaya kamu bisa pede gitu. Ya, begitu mindsetnya. Jadi mindset juga sangat penting ya dalam interview dan tentu dalam bekerja. Ya, maksudnya apa dalam bekerja? Kalau tujuan kamu hanya duit doang, itu resiko bagi perusahaan. Resikonya gimana? Nanti kamu setelah 1 tahun kerja di tempat kita, bahasa Jepang kamu udah bagus, nanti kamu cabut, mencari gaji yang lebih besar. Nah, ini tentu bukan suatu hal yang buruk. Ya, ini sesuatu hal yang wajar. Tapi, kalian juga harus
hati-hati kalau tujuan kalian uang doang, ya, kalian juga nggak akan puas. Sekarang kenyataannya gini, banyak yang datang ke saya minta job, ya, padahal udah di Jepang. Sensei, saya nggak mau lagi kerja di perusahaan saya yang sekarang. Lah emang kenapa? Gaji kamu berapa? Gaji saya bagus. Bonus kamu berapa? Bonus saya besar. Saya dengar juga kaget. Hah, kamu dapat bonus segitu? Padahal newcomer dari Indo loh, gitu ya. Wah, itu perusahaan bagus banget. Wah, enggak, Sensei. Saya mendingan pindah ke perusahaan yang gajinya lebih kecil tapi lingkungannya lebih bagus. Saya nggak apa-apa gaji saya kecil daripada sekarang. Asal saya dapat yang lingkungannya bagus, orang-orangnya nggak toksik, ya, lokasinya juga nggak terlalu ke pedesaan. Udah saya kapok. Sensei, kasih saya job. Banyak yang kayak gini. Banyak sekali. Jadi letak kepuasan kalian itu tentu kalian yang tentukan. Ya, itu bukan sesuatu yang bisa kita paksa. Saya atau perusahaan atau TSK paksa kayak kamu harus begini. Enggak. Semua kembali ke kalian. Tapi kalian akan puas kalau kalian tahu prioritas kalian apa. Kadang orang bilang prioritas saya gaji, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ya, ya itu seperti yang tadi. Oke, nih dikasih job dengan gaji besar. Taunya setahun kemudian, sensei saya kapok. Kenapa waktu itu saya tidak memperhatikan bagaimana perusahaannya, ya, lokasinya di mana, dekat dari supermarket atau tidak, ya. Kenapa saya hanya melihat gajinya doang, itu saya sekarang menyesal. Banyak. Jadi, mumpung sekarang kalian masih belum keterima, masih di Indo, malahan anggaplah ini kesempatan yang baik untuk kalian berpikir dalam lagi. Sebenarnya kalian tuh mau hidup kalian seperti apa sih? Apakah kalau gaji kalian besar kalian benar-benar bahagia? Ya, kalian yakin bisa bertahan 5 tahun di satu perusahaan? Ya, asal gajinya besar. Pikir baik-baik. Begitu. Kenyataannya ada juga yang saya lebih nyaman di pedesaan, Sensei. Saya nggak usah di kota, ya. Oh gitu. Tapi kamu udah berpengalaman loh, padahal loh. Kamu kalau mau ke kota bisa loh dengan Nihongo kamu yang segitu. Enggak, Sensei, nggak usah. Saya tuh yang penting puas dan bisa bekerja lama di situ. Kalau saya mengejar gaji, ya, nanti saya akhirnya nggak puas-puas. Saya lebih memilih yang bisa bekerja lama. Contohnya di Kaigo. Kaigo itu ada beberapa tipe panti jompo ya. Ada yang namanya group home, ada yang namanya day service, ada yang namanya tokuyo, ada yang namanya rojin home. Ini masing-masing karakternya beda. Ya, contohnya group home ini kerjanya ringan, orangnya dikit, ya, orang tuanya dikit, tapi gajinya cenderung kecil. Gaji juga nggak begitu besar. Ya. Atau day service, dia nggak ada shift malam. Ya, jadi gaji tentu nggak begitu besar. Gitu. Atau tokuyo, wah banyak orangnya, pekerjaannya juga berat, tapi gaji besar. Nah, banyak loh yang dari tokuyo yang gaji besar bilang, sensei saya nggak mau lagi tokuyo. Mendingan saya ke group home, ya, kerjaannya ringan. Kenapa? Pinggang saya udah nggak kuat. Ya, kalau kayak gini, saya nggak bisa kerja lama. Ya, sedangkan saya nggak bisa pulang ke Indo lagi. Saya udah standar hidup saya dengan pemasukan segini. Kalau saya pulang ke Indo, UMR. Udah nggak bisa kehidupan saya UMR. Selama ini saya udah kirim uang ke orang tua saya udah nabung, gaya hidup saya seperti ini. Saya harus bekerja lama di Jepang, maka saya memilih lingkungan kerja yang ringan bagi saya daripada berat tapi gaji besar. Nah, kalian harus berpikir baik-baik dari sekarang tentang itu. Dan ini hal yang mungkin LPK tidak ajari, atau lebih tepatnya tidak bisa ajari, karena
nggak tahu gitu. Makanya saya berharap semoga bermanfaat ya. Ini semua dari sudut pandang Jepang loh. Ini semua kenyataan. Nggak ada satupun yang saya umpetin ya. Kenyataannya seperti ini. Nah, tinggal kalian maunya gimana begitu. Ya, jadi mindset terhadap bekerja itu apa sih? Apakah itu semua tentang uang? Coba kalian bertanya lagi kepada diri kalian sendiri begitu. Kenapa harus bidang itu? Kenapa harus di Jepang? Coba berpikir baik-baik. Karena jawaban itu sangat penting nanti dalam interview. Itu kan akan ditanya ya, kenapa harus Jepang? Kenapa harus bidang ini? Kalau jawaban kalian yang ujung-ujungnya duit, ya bagi perusahaan ya kayak, oh kamu mungkin suatu hari nanti akan pindah job, pindah perusahaan dari kita gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sumimasen sensei. Hai, dozo.私mau tanya kalau seandainya yang bioing itu sensei, misalkan kan kita pengennya kita ada level bahasa, insya Allah nanti bisa ke Kang Osi. Kata senior saya, misalkan sudah N1 gitu, dari Kaigo dulu nggak apa-apa sensei. Nanti bisa ke Kang Osi kan basicnya tuh bachelor sama professionnya tuh nursing gitu. Itu gimana Sensei? Apakah bisa misalkan kita kaigonya itu di viewing gitu Sensei? Sumimasen, yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Maksudnya kamu kerja kaigo tapi di bioing gitu? Iya Sensei, karena kedepannya pengen jadi Kang Osi gitu. Oke. Baik. Nah, Kanggoshi saya jujur kurang tahu ya, tapi info yang saya dapat kemarin, betul yang kamu bilang, kalau mau jadi Kanggoshi itu harus N1 atau jalur EPA ya, atau ya kamu sekolah Kanggo di Jepang. Itu yang saya tahu. Tentu kalau kamu kerja sebagai kaigo di rumah sakit, ya itu akan menjadi plus point ya bagi perusahaan yang kedepannya mau meng-hire kamu sebagai kanggo ya, kanggo sih ya. Kayak, oh kamu pernah kerja di bioing, itu tentu suatu plus point gitu. Nah, tapi mungkin kamu lebih baik pelajari baik-baik ya. Jangan sampai apa ya, kamu mensia-siakan waktu gitu atau uang ya. Kalau kamu benar-benar mau jadi kanggoshi, coba pelajari bagaimana caranya untuk mendapatkan visa kanggoshi. Yang saya tahu yaitu ya EPA atau kamu ke sekolah kanggo, tapi sekolah kanggo juga biayanya mahal ya yang pasti ya. Atau ada cara lain atau tidak begitu. Nah, kamu di situ banding aja dari segi uang, dari segi waktu, apa yang paling efisien, paling cepat bagi kamu begitu. Sebenarnya Kaigo sih Sensei karena kan visanya Tokute Gino. Kalau EPA itu prosesnya senior saya tuh lama sekali Sensei dan untuk gajinya sebenarnya sama dan tanggung jawabnya lebih besar Kang Osi. Jadi nggak apa-apa dari Kaigo dulu naikin level bahasa nanti ada tryout yang 3 kali terus katanya bisa belajar ke Kang Osi gitu Sensei. Ada Kokasikennya gitu. Kan kalau Kaigo Kaigo Fukusisi. Untuk Kang Osi ada Kang Osi kok apa? Iya, Siken gitu katanya. ada. Tapi itu nggak butuh eh, riwayat kerja sebagai kanggo di Jepang ya? Atau kamu sekarang di Indo kerja kanggo? Saya di Saudi Arabia kongosinya Sensei. 2 years. Oh, begitu Di ya. Indo juga ada experience. Oke, oke. Kalau begitu ya coba cari tahu apakah benar-benar bisa dengan cara itu gitu ya. Karena sekarang terlalu banyak informasi di internet ya, banyak juga yang cari info di TikTok dan sebenarnya nggak akurat gitu. Jadi saya usul kalau mau cari info yang akurat itu dengan bahasa Jepang. Jangan cari dengan bahasa Indo ya. Dan kamu langsung ke website yaitu entah organisasi atau apapun itu ya. Kamu langsung cari infonya di situ. Begitu. Mencari info dengan bahasa Indo itu terlalu banyak hoax-nya. Jadi saya usul dengan bahasa Jepang begitu.
atau nanti saya bisa bantu kok. Sensei, arigatou gozaimasu. Hai. Oke, ada lagi pertanyaan? Sumimasen Sensei. Hai. Ini saya mau tanya, saat di Kosokai itu apakah ada format khususnya atau misalkan apakah harus lengkap itu menjadi lebih bagus? Soalnya di sebelumnya saya main setsu itu di LPK sebelumnya saya diajarkan tuh kayak banyak banget gitu komposisinya, kayak misalkan contoh dari nama, usia, hobi, terus asal, terus choso tanso, terus alasan ke Jepang, terus menjelaskan keluarga, kayak gitu contohnya. Jadi sebaiknya harus bagaimana, apakah ada format khususnya gitu. Arigatou gozaimasu sensei. Hai, baik. Sebenarnya nggak ada format ya. Cuma nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang gitu aja. Kalau terlalu panjang, kita udah capek duluan interviewer ya. Nah, kalian juga harus memposisikan diri kalian di lawan bicara ya. Ini juga ada yang komen ya. Tadi saya baru saja selesai latihan Mensetsu dengan TSK dan sensei penyalurnya, tapi sensei Indonesianya jutek banget ya. Nah, ya itu yang saya tadi bilang ya, namanya manusia pasti ada aja mood atau sifat atau karakter ya. Intinya, interviewer juga capek loh menginterview orang. Kita interview tuh banyak loh, gitu. Bisa 10, bisa 20, dan bayangin, itu setiap hari. Terus kalau misalnya kita dengar jawaban yang template lagi, ya, terus pas ditanya hal yang random dia nggak bisa jawab lagi, jujur kita tuh kayak, gitu. Ya gini lagi, tapi nggak mungkin kita kayak, udah, next. Nggak mungkin kita gitu kan. Kadang kita lanjutin tuh hanya demi formalitas aja, kayak, so desu ka? Oh gini ya, so desu ka? So desu ka? Tapi di hati tuh kayak, ini orang udah enggak sebenarnya, gitu. Ya, jadi kalau Jiko Sokai terlalu panjang, kita udah jenuh duluan. Ya, tapi kalau terlalu pendek, kayak kesannya nggak niat. Gitu. Jadi sewajarnya aja sih. Menurut saya keluarga ada berapa orang itu nggak gitu penting. Ya, kalau misalnya itu suatu hal yang penting bagi interviewer, interviewer akan nanya kok nanti. Gitu. Dan tujuan dia nanya itu tuh sebenarnya apa tahu nggak? Background kamu itu seperti apa? Misalnya orang tua kamu ada dua-duanya atau tidak? Apakah udah meninggal salah satunya atau keduanya? Kamu dibesarkan oleh siapa? Ya, atau udah cerai? Terus kalau udah cerai dan kamu hidup dengan ibu kamu dibesarkan oleh ibu kamu dengan cara gimana? Apakah ibu kamu bekerja? Terus nanti adik kamu siapa yang ngebiayain? Apakah ibu kamu atau kamu nanti kalau dapat gaji? Kita tuh mikir sampai situ. Dari situ kita tuh mencoba membayangkan kamu tuh mungkin sifatnya seperti ini begitu. Ya. Oh, artinya kamu bertanggung jawab atas biaya hidup adik kamu ya, atau biaya sekolah adik kamu. Dan ibu kamu udah tua. Artinya kamu ya sumber pemasukan di keluarga kamu. Nah, kita akan berpikir kamu akan bekerja keras nanti. Begitu. Karena kamu udah usaha keras untuk belajar bahasa Jepang, untuk bisa kerja di Jepang, dan kalau bahasa Jepang kamu terbukti bagus, ya, dan background kamu seperti itu, kita akan tertarik untuk kayak kamu. Sebenarnya di belakang maksud pertanyaan tentang keluarga tuh begitu. Nah, tapi apakah harus bilang di saat Jiko Sokai? Menurut saya enggak ya. Ya sewajarnya aja kamu ingin memperkenalkan diri kamu seperti apa, apakah tentang hobi kamu ya, atau sekarang saya bekerja apa. Itu lumayan bagi kita sesuatu hal yang penting ya. Kamu sekarang bekerja atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kita pengen tahu. Ya, kalau bekerja, kamu kerja apa? Kita pengen tahu. Kenapa? Karena gini. Kamu misalnya mau bekerja di restoran ya, di Jepang. Tapi pas kita tanya kamu sekarang kerja apa di Indo,
Misalnya kamu kerjanya nguli. Lah, kamu kenapa nggak cari pekerjaan restoran aja? Ya kan? Sedangkan di jawaban kamu, saya ingin bekerja di restoran karena saya tertarik dengan makanan, karena saya suka masak, karena saya suka ini. Terus pekerjaan kamu sekarang apa? Nguli. Lah, kalau kamu suka masak, ya, kalau kamu suka tertarik bekerja di restoran, kenapa kamu nggak kerja di restoran sekarang? Kadang kita tuh berpikir seperti itu. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian masih di Indo dan masih ada waktu untuk part-time ya atau apapun, coba deh cari job part-time yang ada hubungannya dengan bidang yang kalian targetin di Jepang. Itu pasti akan menjadi plus point. Ya. Iya, saya sekarang bekerja walaupun part-time. Di mana? Di restoran. Oh, sebagai apa? Sebagai koki, sebagai waitress. Kenapa kamu milih situ? Karena menurut saya lebih baik saya persiapkan diri saya selagi saya di Indo. Gitu. Daripada saya ke Jepang dengan keadaan saya tidak ada pengalaman, ya lebih baik saya bekerja dulu. Itu kan plus point banget. Begitu. Ya. Oke. Oh, sorry. Tadi pertanyaannya, jadi baiknya gimana ya? Ya mungkin nama, umur, kamu sekarang kerja apa, terus kamu sekarang tinggal di mana, di bagian mana di Indonesia, gitu. Eh, ya mungkin begitu aja sih. Oke, apakah menjawab pertanyaan? Kalau Choso dan Tanso gitu berarti nggak perlu disebutin di Jikosokai Sensei. Menurut saya nggak usah. Oh, baik. Hmm. Baik, Sensei. Terima kasih Sensei. Hai, sama-sama. Ya, nanti ya yang detail-detail pun akan kita ajarin kok di program les ini. Kita ajarnya sampai sangat detail, ya. Kayak kamu lebih baik jangan bilang seperti itu deh. Kamu lebih baik bilang gini deh, ya. Atau tentang pertanyaan, kayaknya lebih baik kamu jangan nanya ini deh, atau gitu deh. Sampai sedetail-detailnya, karena kita benar-benar berharap dengan 2 bulan program ini, kalian benar-benar skill up ya dalam kaiwa, dalam mindset ya. Itu sangat penting dan target kalian mungkin yang selama ini kalian nggak berpikir dalam, nggak berpikir panjang, semoga lewat program ini kalian jadi punya target yang lebih jelas gitu dan kalian bisa menjawab dengan yakin, dengan mental yang kuat gitu. Ya, begitu harapan saya. Oke, ini saya umumkan di sini untuk pertama kali. Kita biaya lesnya itu 1 bulan 1 juta. Tetapi kalau ada yang ajak temannya, kita kasih diskon hingga jadi 750.000. Ya, tapi temannya tetap 1 juta. Nah, kalau temannya itu ajak teman lagi, dia bisa jadi 750. Begitu sistemnya. Ya, jadi 2 bulan itu nggak nyampe 2 juta. Ya, dan nanti misalnya jamnya nggak cocok, nggak bisa ikut les, tenang nanti kita ada Zoom itu bisa kita kirim rekamannya ya. Dan intinya harus niat, harus semangat ya. Kemarin ada yang daftar les ke saya secara pribadi ingin tingkatkan kaiwa dan tahu nggak apa? Dia udah keterima. Dia udah keterima job loh dan dia jago banget kaiwanya. Dan dia ternyata otodidak ya. Dia 1 tahun otodidak, nggak ikut LPK, belajar sungguh-sungguh, sampai dia sejago itu, sampai saya kaget ya, saya suruh dia tulis Niki juga bagus, ya, dia benar-benar memberikan terbaiknya. Orang yang sejago itu yang sudah keterima aja ingin meningkatkan skill, gitu, ya. Tolong ingat yang tadi di awal saya cerita, yang mau ngelamar job itu banyak loh,
Ya, mungkin TSK kamu ini interview banyak LPK loh. Ya, terus kenapa harus kamu yang dipilih? Ya, dan ini sebenarnya masih hanya awal dari segalanya. Yang pentingnya adalah setelah kalian ke Jepang, ya, jangan sampai kalian ke Jepang dengan mindset yang merugikan kalian. Yang seperti, ya nggak apa-apa, yang penting keterima. Nih buktinya ada perusahaan yang mau terima saya, walaupun saya kayuannya masih gini-gini aja. Ya, kamu akan kesusahan. Kamu akan kesusahan. Karena semua yang datang ke saya dan minta job dan udah domisili Jepang, itu semua seperti itu awalnya. Sensei, saya menyesal. Saya kira kalau ke Jepang itu udah aman, ya. Saya bahasa Jepang saya sebenarnya biasa aja, malah kurang. Tapi ada perusahaan yang mau hire, saya pikir, wah tenang nih. Taunya sensei gajinya kecil. Taunya sensei perusahaannya toksik. Taunya sensei tempatnya dingin. Ini, ya iya. Sekarang gini, kenapa perusahaan itu mau hire orang Indo dari Indo yang kayuannya kurang? Karena bener-bener nggak ada yang mau kerja di perusahaan dia. Nah, saking nggak ada yang ngelamar, maupun orang Jepang ataupun orang Indo yang domisili Jepang, mereka mau nggak mau hire dari Indo. Mereka juga pintar berpikir gini, nggak ada nih yang mau kerja di kita, ya, yang udah di Jepang. Kita hire aja dari Indo, ya. Mereka yang bahasanya kurang nggak apa-apa, ya. Kita jangan hire yang pintar-pintar amat. Kalau terlalu pintar, nanti dia langsung pindah job. Kita hire aja yang bahasanya biasa-biasa aja, karena nanti mereka cari job, mau pindah job dari kita pun akan kesusahan. Sampai situ loh, perusahaan toksik itu mikirnya. Dan itulah kenyataannya. Jadi, yang maksud saya, jangan pergi ke Jepang dengan mindset yang merugikan diri itu seperti itu. Kalian akan kesusahannya setelah di Jepangnya. Mendingan susah sekarang, tingkatin bahasa Jepang kalian, punya mindset yang sehat, nanti ke Jepang kalian makin canggih lagi, hingga kalau kalian mau cari job yang baru, opsinya banyak. Dan tahu nggak apa? Kalau bahasa Jepang kalian bagus, ya, dan karakter kalian bagus, job yang mencari kalian. Contohnya gini, saya suka dibilang gini, mana lokernya, mana lokernya? Di otak saya gini, kalau kamu bagus, seandainya pun sekarang nggak ada locker di perusahaan itu, aku akan rekomen kamu. Walaupun perusahaan itu tidak lagi membuka peluang, ya, lagi tidak ada locker, mereka merasa mereka cukup pekerjanya. Tapi kalau kamu benar-benar bagus, saya rekomen ke perusahaan itu. Saya bilang, ini ada yang oke banget loh. Mau coba nggak Mensetsu? Oh ya, tapi kita udah banyak orangnya. Tapi kamu rugi kalau nggak hire dia. Coba deh kamu Mensetsu. Kenyataannya, Mensetsu benar-benar senang, benar-benar keterima, ya. Nggak itu aja. Kita negosiasi gaji. Saya bilang, kamu kalau mau hire dia, harus kasih apartemen gratis. Ya, kalau nggak dia juga nggak mau kerja di perusahaan kamu. Ini kenyataan. Mungkin kalian nggak percaya, ya. Tapi ini semua bukan tentang mana loker. Kalau nggak ada loker, saya nggak mau mendang dengan TSK. Saya ketawa kalau lihat orang kayak gitu. Saya nggak percaya kalau nggak ada loker. Ya mungkin memang kenyataannya banyak juga TSK yang PHP, ya, kayak ada kok loker, padahal nggak ada. Nggak, kalau di saya nggak. Kamu bagus nih. Gimana kalau saya rekomen kamu ke TSK itu? Karena TSK itu jobnya bagus-bagus. Kayaknya dia akan cariin job yang bagus deh kalau demi kamu. Itu terjadi. Kemarin ada yang dapat apartemen gratis. Nggak usah bayar apartemen dia. Dan gajinya 1 tahun 400 juta di Tokyo. Wow.
Iya, mau saya panggil orangnya kalau nggak percaya. Di Saudi tuh dikit banget sensei. Di sini sensei tahu nggak sensei? Mungkin at least kayak 150 atau nggak sampai 200 sensei per tahun. Itu pun kita udah ngap. Nah, kalian jangan memposisikan diri kalian di mana kalian tuh nggak ada opsi. Kayak, ya udah deh, ya udah di sini aja deh, ya. Ataupun kalau dapet job, ya nggak jauh beda, tapi ya lokasinya jadi lumayan nggak apa-apa deh. Enggak, kalian tuh kalau mau mencapai yang tinggi, tingginya tuh bisa. Nah, ini ya sisi baiknya Jepang dan yang kalian bisa pakai untuk jawaban mindset itu juga, ya. Kenapa kalian memilih Jepang? Karena Jepang itu negara yang eh, negara yang menghargai usaha, ya. Semakin saya usaha, saya akan semakin dihargai, ya. Semakin saya bekerja, semakin pemasukan saya makin besar. Makanya saya ingin kerja di Jepang, ya. Ini jawaban yang sangat bagus. Kenapa? Karena kamu tanpa secara langsung bilang bahwa kamu tuh ingin bekerja keras. Dan kamu tanpa secara langsung, kamu memuji Jepang. Interviewer kamu nanti orang Jepang kan? Kalau dipuji tentang negaranya, dia senang nggak? Pasti senang. Misalnya kalian, orang Indo, yang menjadi interviewer, menginterview orang Jepang, saya gitu, kalian yang interview saya, dan saya bilang, aduh saya tuh pengen banget kerja di Indo tuh, aduh makanannya enak, ya orang-orangnya ramah, kalau ada apa-apa ngebantu, ya orang-orangnya rendah hati, banyak alam-alam yang indah, saya suka banget, cinta banget sama Indo. Kalian senang nggak? Tentu senang, ya. Jadi dalam interview, kalau kalian bisa melelehkan hati interviewer, ya, dengan memuji dia, dan kalian juga tanpa bilang, saya ini pekerja keras, tapi kamu bilang, kamu itu pekerja keras dengan cara seperti tadi, itu interviewer akan senang sama kamu. Ya. Jadi Jepang itu negara yang semakin kamu berusaha, semakin kamu mendapat sesuai usaha kamu itu. Nggak perlu orang dalam, nggak perlu kasih uang ke siapa, enggak. Kamu lempeng-lempeng aja di sini kerja, kamu meningkatkan skill kamu akan mendapat yang sesuai dengan itu. Begitu mindset yang sehat. Itu. Oke? Jadi maksudnya tuh, Hai. misalkan tadi kan kayak apa ya? Kalau misalkan kita ada tadi takon kerja di Jepang, Hah? Gimana? Maaf, kurang kedengeran. apa saja? Ada suara nggak? Kedengeran gimana? Nah, kalau misalkan ditanya kalau pengen bekerja di Jepang, terus kalau kita pakai omotenasi selesai, keramah tamahan, kayak Nihon wa omotenasi no seisui ga takai kuni toste shirarete imasu. Kalau Oh, kita pakai gitu nggak apa-apa. um, maaf itu template. Kita udah bosan dengan jawaban itu. Oh, dengan Nah, saya usul ya, kalau kalian mau memuji Jepang, tentang budayanya, tentang cara pikirannya, coba cari tahu kata mutiara. Ya, kata mutiara itu kan datang dari sifat negara itu ya. Jadi kalau kamu cari tahu kata mutiara dan kamu menemukan ada spirit Jepang di situ yang menurut kamu adalah keren, kamu bilang itu di saat interview. Saya tahu kata mutiara ini dan menurut saya itu keren banget dan Jepang banget gitu. Dan saya sangat ingin bekerja di negara yang seperti itu, memiliki jiwa seperti ini. Nah, pertama interviewer kaget, loh, kamu tahu kata mutiara itu? Gitu. Atau bahkan, lah, saya aja nggak tahu kata mutiara itu.
jadi bahan pembicaraan kan? Atau kamu bisa kasih kesan kayak kamu tuh bener-bener suka Jepang gitu loh. Kalau omotenashi semua orang udah pakai itu. Coba cari sesuatu yang kayak ini gitu, bukan yang terlalu luas ya kayak, hah kamu tahu ini gitu. Hai, kasih Sensei. Oke? Arigatou gozaimasu, Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, sampai segitunya nanti kita ajarin kok. Yuk kita sama-sama cari kata mutiara yuk atau apa yuk. Pokoknya kita akan saling komit ya yang ikut program nanti. Walaupun di lesnya rame-rame, tapi nanti privat kok. Sebenarnya privat gitu. Cuma belajarnya aja yang rame-rame, tapi nanti koreksi PR-nya ya, bagaimana kita mendalami kaiwanya dan segala. Nanti ada latihan kaiwa dan mensetsu juga secara japri ya. Karena interview ini nggak bisa diajar yang terlalu luas gitu ya. Apa yang dilakukan oleh LPK kan seperti itu ya, kayak bidang manapun udah gini, template-nya gini, kalian jawabnya gini gitu. Enggak, harus benar-benar satu-satu, beda. Karena masing-masing individu itu beda. Niatnya beda, tujuannya beda, ya kan? Keinginannya beda. Nggak bisa semuanya tuh disatukan, disamakan kayak jawabnya gini aja, nggak bisa. Kalian seharusnya punya jawaban masing-masing yang beda. Gitu. Sensei ini ada yang tanya, Ya. boleh nggak kalau lesnya mulai September? Oke, sebenarnya saya berpikir ini akan saya lanjutkan terus ya. Kali ini mulainya Agustus September, 2 bulan. Mungkin berikut Oktober November gitu. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan ke admin aja. Nanti ya, kamu boleh tanya apapun, boleh japri, mau konsultasi apapun silakan. Intinya kita saling menyesuaikan kok. Uh, saya tipenya bukan yang kayak saya gini, ya kalian mau ikut atau enggak? Enggak. Oh kamu gitu, ya udah gimana caranya terbaik buat kita ya? Begitu. Itulah kenapa selama ini saya ngajar hanya privat. 40, hampir 50 sekarang murid saya itu semua privat. Ya, karena saya tahu kalau mau benar-benar serius harus privat. Nggak bisa dengan rame-rame gitu. Karena saya juga mau menyesuaikan kamu, kita saling komit gitu, nggak hanya searah gitu. Jadi jangan merasa malu kalau mau tanya ya. Tentang apapun, tentang keuangan atau apa, konsultasi aja. Terima kasih, Sensei. Hai, arigato. Oke, ini ada yang tanya, Sensei mau tanya, berarti selama saya ikut kelas misalnya baru 1 bulan dan kalau bagus ada kesempatan dapat job kah? Nah, oke. Ini les ya, dan kalau mau lanjut ke job matching, boleh gitu tentu. Nah, kita juga nggak ada ikatan, kalau kamu udah les kaiwa di kita, kamu harus cari job lewat kita. Enggak, gitu. Kita harapannya benar-benar kalian mendapatkan job yang terbaik untuk kalian. Dan mungkin itu jobnya bukan dari kita nggak tahu gitu ya. Saya hanya berharap kalian memiliki mindset yang sehat, belajar bahasa Jepang di tempat yang tepat ya tentunya. Menurut saya ini tempat yang baik untuk kalian belajar gitu. Dan kalau mau lanjut job matching di kita, silakan. Iya, tapi semua kembali ke kamu gitu. Bukannya berarti kalau setelah 2 bulan belajar di kita, terus kalian pasti dapat job, kita juga nggak bisa menjaminkan itu tentunya gitu ya. Yang namanya 100% itu nggak ada. Tapi tentu kita akan usahakan gitu. Ada juga kemarin yang tanya, Sensei, kalau misalnya setelah 2 bulan kaiwa saya masih kurang gimana? Nah, itu kan sebenarnya gimana ya? Ya mungkin masing-masing beda tentang kecepatan nangkepnya atau segalanya. Kalau misalnya mau ikut lagi di yang berikut, yang mulai dari Oktober,
menurut saya bisa ikut dengan harga yang sangat murah, ya, belajar ulang lagi, nggak apa-apa kok, gitu. Saya belum tentukan berapa harganya ya, tapi kalau mau ikut lagi, ulang lagi, nggak apa-apa. Kita akan temenin, akan bantu gitu. Ada lagi? Sensei, mau nanya Sensei. Hai. Tentang nada waktu menjawab interview itu, apakah harus diperhatikan Sensei? Biar kelihatan nggak template gitu. Apakah interview para interviewnya memperhatikan nada? Kayak ini kelihatan template apa enggak? Nada. Saya ikutin tes. Ya, nada. Oh ini kelihatan jawaban template. Oh ini kelihatan kayak Oh asli nggak iya, template gitu loh jawabannya. kita tahu kok, Gitu. itu hafalan atau itu template. Kita udah menginterview tuh berapa ribu orang kan yang namanya TSK itu ya. Jadi kita tahu kok kalau ini dia dari hati atau dia ngasal ngomongnya jawabnya atau ini template, ini hafalan, kita tuh tahu. Makanya ini juga nanti akan saya ajarkan di programnya itu ya. Nggak boleh menjawab hafalan. Ya. Terus jadi gimana dong jawabnya kalau nggak dihafal? Nah itu ada tipsnya dari saya. Ya. Kamu hanya melakukan ini, kamu terbiasa dengan ini, kamu nggak usah terlalu buat-buat lah, nggak usah terlalu mencoba bikin yang cantik-cantik lah kalimat kamu, seadanya aja. Tapi agar kamu bisa seadanya, minimal kamu harus mencapai level ini, begitu. Intinya jangan berpikir bisa lolos dengan gampang deh, asal dengan menjawab yang hafalan. Kalian mau bekerja di perusahaan yang menerima kalian yang menjawab hafalan gitu loh. Itu hati-hati loh sama perusahaan kayak gitu. Artinya siapa aja boleh yang bekerja di perusahaan itu. Iya kan? Nggak harus kamu. Hati-hati di perusahaan, bekerja di perusahaan yang tidak milih-milih. Ya, rata-rata toksik. Hai, wakarimashita. Arigatou Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya nanti mau lanjut proses job matching, gimana prosesnya Sensei? Oke, kalau di kita hanya minta 10 juta. Ya, itu pun setelah kalian lolos. Ya, dan 10 juta itu udah termasuk biaya pesawat tiket dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya nggak ambil untung di situ. Bahkan di program les ini pun kita nggak ngambil untung sebenarnya gitu. Kita hanya berharap banyak yang bisa tertolong ya, banyak yang bisa meningkatkan skill lewat kita gitu aja. Sebenarnya 20 juta, tapi karena ini kita perdana ya, program ini seperti semacam opening, jadi kita lagi harga promo 10 juta begitu. Itu untuk Sensei, domisili Indonesia, sumimasen. Sensei. 10 juta cukup, Sensei. Itu tiket aja ada yang lebih dari 10 juta, Sensei. Iya, ya kita rela rugi. Percaya nggak percaya. Makanya kita harapnya banyak yang ikut di les ini. Ya, jujur kita berharap bukan dari satu orang kita mau ambil banyak untung, enggak. Yang ikut banyak lah supaya banyak yang tertolong. Makanya saya harap kalian panggil teman kalian. Makanya kita turunin harganya kan dari 1 juta jadi 750 asal kalian ajak teman. Intinya ajak teman kamu sebanyak-banyaknya supaya banyak yang makin bagus lah bahasa Jepangnya. Sekarang bagi Jepang, perusahaan Jepang tuh kayak kok orang Indonesia makin turun ya kualitasnya. Itu tuh sangat menyedihkan. Karena itu terjadi pada Cina, orang Cina, dan setelah itu terjadi pada orang Vietnam. Sekarang yang nge-booming orang Indonesia, jangan sampai itu terjadi dan Indonesia tidak diperhatikan lagi. Kayak ya, sama lagi kayak yang sebelum-sebelumnya, awalnya orang Cina bagus, tahunya banyak yang datang, kualitasnya turun. Berikut orang Vietnam yang dibilang bagus kerjanya, tahunya kualitasnya turun lagi.
Sekarang Indonesia lagi bagus-bagusnya, jangan sampai turun lagi, gitu. Sensei 10 juta itu include tiket, maksudnya itu udah sama COE-nya Ya, atau itu udah sama tanda tangan kontraknya. ya. Soalnya Sensei ada kemarin ke Kagoshima itu lebih dari 11 juta Sensei sumaseng. Nah, kita tentu ada negosiasi antara kita dengan perusahaan juga ya. Maksudnya kita serugi-ruginya jangan rugi-rugi amat. Jadi kita juga ada kita mintanya ke perusahaan begitu. Nah, Terus sebenarnya kalau TG Mandiri Sensei gimana Sensei? Kan itu untuk urus visanya kita harus ada visa itu harus ada tiket, harus ada COE, terus ada kontrak kerja. Nah, exactly kan biasanya tiket itu dibeli sebelum kita ngurus visa gitu Sensei. Nah, itu gimana? tiket diurus sebelum visa. Ngurus visa, ya itu suatu persyaratan untuk visa Toku Tegino turun yang per 1 tahun itu harus ada visa, harus ada kontrak kerja, sama Hmm. COE. Hmm. Hmm. Nggak apa-apa ya, intinya totalnya gimana, dan tapi mungkin ini ya, tiket ya kita akan cari yang sebisa mungkin nggak mahal, begitu. COE juga nanti kita kasih arahan semuanya, berikut kamu gini ya, gitu ya, gini ya. Nanti semua admin saya yang ngelakuin kok. Intinya 10 juta untuk job matching. Sumimasen Sensei. Hai. Yang kalau di luar 10 juta ada nggak biaya yang harus kita keluarkan lagi? Contoh misalkan P3MI, MCU, ETKLN. ya, Ah, gitu. itu nanti, nah kebetulan hari ini yang ngurus itu nggak bisa hadir ya, namanya Dimas. Silakan tanya ke dia sampai mananya. Tapi yang saya dengar semua udah termasuk. Atau Umi Sang, kamu inget nggak Dimas Sang bilang apa kemarin ya? Ada nggak Umi Sang ya? Oh, mungkin lagi nggak ada. Oke, maaf saya juga nggak bisa menjawab sampai segitu karena saya lebih fokus ke ngajarnya ya. Untuk detailnya bisa tanya ke admin. Kalian bisa tanya apapun ke dia. Akan dijelaskan sedetail mungkin kok. Maaf ya, saya nggak bisa jawab sekarang karena orangnya nggak bisa hadir hari ini. Hai, terima kasih. Hai. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau job matching aja bisa nggak, Sensei? Bisa. Cuma tentu kita juga ada standar ya. Kalau mau ikut job matching kita harus segini gitu. Intinya kalau kita tidak bisa rekomen, ya sulit gitu. Dan kita juga sebisa mungkin kan kasih kamu job yang terbaik ya. Mungkin kita bisa kayak ya udah kalau kamu levelnya itu kita cari, kalau kamu levelnya segitu kita cari yang job yang selevel dengan itu gitu. Tapi itu kan takutnya bukan yang terbaik gitu ya. Kita tuh pengennya tuh bener-bener bisa rekomen kalian kayak ini oke banget loh, ini murid kita loh gitu. Dan kalaupun nggak ikut les kayak kita tapi udah bagus, nggak apa-apa. Kalau mau coba nanti mendang dengan saya ya. Saya cek nih Honggonya. Itu gimana Sensei, tapi caranya, kenapa Sensei? sih kok nggak Gimana? Nggak apa? sumaseng Sensei? Kenapa sih maksudnya kita kan ada yang kayak bantuan dari TSK misalkan kita jawabnya ya iya mohon izin ya, maksudnya dulu tuh saya pas interview juga tuh dibantuin gitu, misalkan kita nggak bisa ngomong bahasa Jepangnya, pihak dari Jellyfish Education Indonesia-nya tuh membantu untuk ngomong gitu ke pihak Jepangnya gitu. Ini kenapa harus kita kayak full di support, kayak bener-bener harus di push untuk bahasa Jepang? Exactly kan pas dulu pengalaman saya yang dulu itu
Sebenarnya tuh bisa sensei kita ngomong kayak pakai bahasa Indonesia ketika kita emang benar-benar nggak tahu nanti akan ada pihak yang membantu gitu. Karena kan sebenarnya di Jepang sendiri kan kalau kita tuh ya nggak apa-apa bahasa kaiwa dasar yang penting kan bisa kerja gitu sensei. Yang penting, oh, nah itu beberapa bidang memang seperti itu. Contohnya pertanian, ya, atau apa? Kaigo juga loh sensei. Nah, itu yang saya bilang. Kalau ada perusahaan yang mau hire, walaupun bahasanya kurang, hati-hati. Kamu cek aja dia di prefektur mana, lokasinya di mana, di sekitar itu ada supermarket atau tidak, tinggalnya bareng-bareng berapa orang, gajinya berapa, kamu cek Kagoshima aja. sensei. Iya, Satu rumah 3 orang dulu. Dulu ya. Saya cerita dulu. Kagoshima ya. Ya saya nggak bilang Kagoshima itu buruk ya. Tapi banyak murid saya di Kagoshima mau pindah job. Iya sensei. Kan saya tanya sensei. Iya, ya itu. Makanya saya bilang hati-hati kalau ada perusahaan yang mau hire kamu walaupun bahasa Jepang kamu kurang, artinya benar-benar tidak ada orang yang ngelamar kerja di situ. Ya, dengan alasan mungkin gajinya kecil, mungkin terlalu jauh dari stasiun, terlalu jauh dari tempat belanja, ya. Banyak loh yang kayak sensei, kayak saya belanja aja tuh 2 jam sekali perjalanan. Oh, gila. Kalau saya 15 menit sensei pakai bis ada di sana. Kamu di mana sekarang tinggalnya? Saya di Arab dulu kan di Jepang sensei terus ke Arab terus sekarang karena udah tahu semuanya makanya pengen balik ke Jepang lagi gitu Ya. sensei. Maksudnya di Jepangnya kamu di prefektur mana dulunya? Di Roichimun yang di Kagoshima kan apa ya Oke. namanya dia punya rumah sakit juga namanya Kawashima Hospital gitu. Oke. Terus kamu mau nggak kembali lagi ke situ? Mau kemana ke Jepang mau sensei. Nggak ke Kagoshima, ke perusahaan yang sama itu. Pindah aja ya deh sensei Kenapa? Lah. karena mungkin apa ya ya banyak hal lah masa kita harus bilang sensei. Nah, oke. Jadi kamu waktu kerja di situ bahasa Jepang kamu nggak dipertanyakan. Daijobu, daijobu kayak ya udah yang penting kayak sedeng-sedeng aja gitu sensei. Kaiwa yang penting kayak oh ikimasyo kak gini nggak apa-apa. Hmm. Yes, biasa aja yang penting bisa kerja. Oke, tapi kamu nggak mau kerja di situ lagi kan? Ya enggak kan pengen cari pengalaman yang lebih gitu Nah, kan. Jadi kita tuh ya, ya maksudnya, ya apapun itu alasannya, intinya kamu tidak mau bekerja di situ lagi, ya. Makanya saya bilang perusahaan yang mau meng-hire orang yang kaiwanya kurang, pasti ujung-ujungnya pengen pindah kok. Nggak kamu doang. Maksudnya kebanyakan saya lihat seperti itu, gitu. Makanya kalau misalnya dari sekarang kalian bisa jago bahasa Jepangnya, terus bisa milih-milih job, kenapa tidak? Ya, itu murid saya yang kemarin, yang tadi saya cerita ya, yang jago belajar otodidak 1 tahun, dia dapat job di Yokohama Kanagawa loh, ya. Dan dia gaji besar sekali, saya kaget. Saya dikasih lihat surat kontraknya kayak, hah, kamu dapat sebesar ini gitu. Padahal domisili Indo gitu, newcomer. Itu bisa seperti itu. ya bye sugoi. Begitu guys. Kalau Shizuoka gimana? Tergantung tempatnya ya. Mm-mm. Kagoshima juga nggak semuanya buruk, nggak semuanya uh, kayak desa gitu, enggak. Di Jepang itu di masing-masing prefektur ada bagian kotanya kok yang sedikit kota gitu, kayak kota utamanya di prefektur itu gitu. Jadi kita nggak bisa bilang Shizuoka itu buruk, Kagoshima itu buruk, enggak, tergantung di mananya. Oke? Okay? Ada pertanyaan lagi?
Terima kasih Sensei. Saya ada pertanyaan. Hai. Jadi untuk TSK yang kerjasama dengan Sensei itu menyediakan job apa aja ya Sensei? Kebetulan kan saya punya perhotelan, cuman Mm-mm. pengen milih SSW lain juga kan sebagai Hmm. backup, cuman bingung mau milih apa. Jadi saya menyesuaikan aja apa yang ada, job yang ada gitu. Oh, perhotelan Hmm. ini front office atau building cleaning maksudnya? Perhotelannya itu front office. Oh, terus kamu sekarang levelnya seberapa? Untuk sekarang sih kemarin udah ujian N3, cuman nggak tahu lulus atau tidaknya. Oh, oke, oke. Kan dia 2 tapi. Oke. Iya, soalnya kalau front office pasti harus Tiga. bagus ya, Ya. bahasanya. Untuk hotel kita masih sedikit, tapi ada. Kemarin ada di Nagoya, ada yang di Chiba, ada beberapa. Tapi intinya gini loh, kalau kamu bagus, kita bisa cariin job. Seperti yang tadi saya bilang ya, nggak usah nunggu loker. Kayak banyak yang bilang lokernya dulu, lokernya dulu. Enggak, kalian bagus dulu. Banyak. Gitu cara pikirannya. Kalau kamu Oke. bagus, loker tuh bisa dibuat malahan. Mm-mm. Ya, siap, siap. Mm-mm. Buka tak. Dari Jawa Desio. Ya. Jadi untuk semua yang di sini ya, jangan tanggung-tanggung deh. Kalau mau belajar tuh maksimal totalitas ya. Karena kalian harus beda dari yang lain. Ya. Sekarang udah banyak loh yang domisili Jepang dan mencari job. Saingan kalian tuh mereka loh. Ya nggak? Ya, yang udah berpengalaman, yang udah N3, yang udah N2, ya, mereka yang udah langsung masuk perusahaan bisa langsung bekerja bagus, kenapa harus milih yang domisili Indo? Begitu. Jadi kalian tuh harus usahanya lebih keras lagi. Sensei, mau Hai, tanya untuk kelas Kaiwa, nanti per Zoom itu berapa orang ya Sensei di dalamnya? saya nggak tahu ya sekarang yang daftar berapa orang dan ini kan masih ada 1 minggu. Kita lihat itu. Hmm, Kenapa emangnya? enggak, kan tadi maksudnya kalau Kaiwa kan kalau terlalu yang rame banget gitu, nanti uji apa? Maksudnya kayak saya mau nanya aja tuh bingung mau nanyanya kapan gitu loh kayak tadi kan. Jadi Hmm. takutnya nanti pas tiba kalau orangnya over sekali Hmm. itu bagaimana seperti itu. Oh, ya, makanya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita itu di jam les mungkin rame-rame, tapi yang lebih pentingnya itu adalah sebenarnya di luar jam les itu, ya. PR kamu, kita akan memberikan PR, terus kamu bisa tanya langsung di luar jam les ya, kayak ini baiknya gimana, itu baiknya gimana, tentang mensetsu, tentang kaiwa, tentang job, apapun kamu boleh tanya. Gitu. Dan kita akan totalitas. Jadi saya juga nggak mau bikin program yang rame orangnya, tapi ya itu ujung-ujungnya kualitasnya rendah gitu programnya. Untuk mencegah itu, ya semua bisa japri begitu. Dan contohnya, yuk kita latihan mensetsu yuk. Ya, aku akan hearing dulu ke kamu. Kamu tujuan ke Jepang apa? Kenapa harus Jepang? Jawaban kamu terhadap ini nanti apa? Ini gimana-gimana? Setelah aku hearing, ya kayak konsultasi lah ya. Kayak, oke, kamu kayaknya harus ganti jawaban ini deh. Ya, kamu kayaknya harus ganti pemikiran kamu tentang ini deh. Kayaknya mindset kamu dalam hal ini kurang bagus deh. Kita belak-belakan aja gitu. Tentu itu bukan pemaksaan ya. Kalau dari kamunya kayak ada alasan dan alasan itu masuk akal dan bagus ya tentu kita juga kalau itu bagus banget gitu. Ya kayak contohnya nggak semua orang yang bilang mau selama mungkin di Jepang itu bagus jawabannya. Kadang saya hanya mau 3 tahun itu juga nggak apa-apa. Tapi alasannya harus bagus. Oh jadi kamu tuh mau 3 tahun gara-gara itu gas lah kita hire kamu. Bisa juga kayak gitu.
gitu kan. Itu akan saya cek semuanya. Kenapa kamu gini? Kenapa kamu mau selama itu di Jepang? Kenapa ini? Terus baru saya akan persiapkan pertanyaan. Ya, pertanyaan ini nggak bisa yang terlalu template. Ya, pertanyaan ini pasti menyesuaikan kamu. Aku tanya apa, kamu jawab apa, aku akan bertanya terhadap jawaban kamu itu lagi. Gitu. Nah, itu kita bisa lakukan secara japri, bukan di Jamles. Nah, jadi Sensei, misalnya nih kan kita udah masuk kelas Sensei nih, terus kita ada mensetsu atau mendang gitu dengan TSK. Apakah pada saat itu kita boleh minta tolong Sensei nih, Sensei boleh nggak saya Oh latihan ya mendang sama tentu, Sensei? tentu kita ada untuk itu. Walaupun di luar jam les Sensei? Tentu. Hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Nah, jadi sebenarnya yang bisa dibilang setiap hari lesnya. Selama kalian ada waktu, ya, selama kalian ada pertanyaan, kita juga siap jawab, gitu. Makanya berapa orang pun kita welcome ke program ini, karena nanti ujung-ujungnya masing-masing individu. Begitu. Iya, tentu itu kekhawatiran ya, kalau nanti terlalu rame-rame, nggak ada waktu untuk saya, atau gimana. Kok. Kalau banyak, tinggal saya tambahin gurunya, tambahin orang Jepangnya juga, untuk latihan mensetsu itu. Tidak masalah. Oke. Jangan merasa nggak enak untuk nanya ya, kayak hal yang tadi, saya yakin sebenarnya agak merasa nggak enak ya untuk nanya ya, kayak terlalu to the point nggak sih, gitu ya, atau gimana. Sama sekali Iya, nggak. Sensei. Sama sekali nggak. Nggak ada satu hal pun yang kalian harus merasa nggak enak untuk nanya ke saya. Semuanya boleh tanya. Karena kita emang ada untuk ngebantu kok. Gitu. Sensei, kalau misalkan kita mau matching job itu menghubungi kemana ya, Sensei? Mau apa? Mau matching job itu menghubungi kemana? Oh, maksudnya lewat kita? Hai. Kita ada grupnya. Kamu bidang apa? Kaigo desu. Kaigo, oke. Mungkin harus mendang dengan saya dulu ya. Saya harus cek Nihongo. Kamu bisa di-push atau tidak, begitu. Baru. Kalau misalnya, ini ya saya pasti akan jujur gitu ya, kayak, oh maaf kamu kurang bisa, atau oh kamu oke nih, gitu. Ya mendang dulu sama saya. Hubunginya, ya nanti saya minta admin untuk bikin ini deh, form pendaftaran ya, yang mau mendang dengan saya gitu ya. Hai, Sensei, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Hai, kamu udah di grup itu, domisili Indo Kaigo? Sudah, Sensei. Sudah. Oke. Coba kirim chat deh, kayak saya Farhan gitu. Hai, wakarimashita, Sensei. Hai, onegaishimasu. Oke. Wah, udah 26 orang ya. Kayaknya udah pada ngantuk. Di sini juga udah jam 1. Jadi, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita selesai di sini. Mungkin ya? Oke, silakan dipertimbangkan untuk ikut les. Saya sih harapnya banyak yang ikut ya. Dan silakan ajak teman-temannya, tidak akan mengecewakan. Walaupun kita tidak bisa menjamin 100% tentang job matching kalian. Tapi nggak ada salahnya belajar bahasa Jepang. Nggak ada salahnya sama sekali. Ya. Sekarang atau nanti, kalian akan harus belajar bahasa Jepang kok. Gitu. Ya. Dan kalau misalnya bisa belajar sekarang, dan kalian bisa banyak opsi dengan itu untuk memilih job, lebih baik gitu. Oke? Wakarimashita, Sensei. Hai, minasan. Nanti kalau saya mau adakan ini lagi akan saya infokan. Ya, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau ikut, ada mungkin di sini yang belum ikut grup ini ya, grup Kaiwa. Kalau ada yang mau serius, silakan nanti saya invite ke grupnya. Oke?
kelasnya mulai kapan? Kelasnya yaitu tanggal 25 Agustus mulainya. Ya, kalau ada yang mau konsultasi tentang pembayaran, tentang mulai lesnya, silakan. Ya, jangan malu-malu. Oke, kita tim sukses kamu kok.